Keinformasi komunitas pemirsa, harga emas kembali tertekan seiring kenaikan harga minyak di tengah konflik dan laju penguatan dolar Amerika. Harga batubara koreksi dalam usai melonjak ke level tertinggi 2 bulan, sementara harga minyak menguat hampir 1% usai Amerika lancarkan serangan baru ke Iran. Harga emas dunia kembali tertekan di Rabu dan turun lebih dari 1% seiring kenaikan harga minyak akibat memanasnya kembali konflik antara Amerika dan Iran. Kenaikan harga minyak memicu kekhawatiran pasar terhadap potensi inflasi yang lebih tinggi dan peluang kenaikan suku bunga The Fed. Tekanan terhadap emas juga datang dari penguatan dolar Amerika, tercatat naik tipis 0,01% ke level 100,02. Mengutip Reuters, harga spot emas turun 1,4% di 4.203,20 dolar Amerika per troy ounce. Sebelumnya harga emas sempat menyentuh level terendah sejak 23 Maret 2026 di perdagangan Selasa. Harga batubara koreksi dalam setelah melonjak dan menyentuh level 150 dolar Amerika per ton. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Senin ditutup di posisi 146,95 dolar Amerika per ton, jatuh 2,26%. Pelemahan ini berbanding terbalik dengan lonjakan harga di Senin dengan menembus level 150,35 dolar Amerika per ton. Posisi ini adalah yang tertinggi sejak 20 bulan terakhir. Harga batubara melemah mengikuti harga minyak karena keduanya saling substitusi. Kendati secara global melemah, harga batubara termal di pelabuhan utama China Utara masih bertahan kuat, meski permintaan belum sepenuhnya pulih. Harga minyak dunia kembali menguat hampir 1% di perdagangan Rabu pagi waktu Asia, menjauhi posisi terendah dalam 7 pekan terakhir setelah Amerika Serikat melancarkan serangan baru ke Iran. Dan data persediaan minyak mentah Amerika menunjukkan penurunan yang lebih besar dari perkiraan. Melansir Reuters, kontrak Brent naik 83 sen atau 0,9% menjadi 92,29 dolar Amerika per barrel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate Amerika Serikat menguat 68 sen atau 0,8% ke level 88,97 dolar Amerika per barrel. Dan bagi sumber untuk KDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Minyak WTI melemah di 0,49% di level 87,78 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,92% di 17.868 dolar Amerika per metrik ton. Emas melanjutkan pelemahan dalam di 1,49% di level 4.222 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,06% di 4.513 ringgit Malaysia per tonnya. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Didominasi sentimen internasional. Informasinya apa saja? Mari kita coba simak rangkumannya berikut ini. Dikutip dari Bloomberg, defisit perdagangan Amerika Serikat menyempit di April 2026. Sering melonjakan ekspor minyak membantu menutupi kenaikan impor peralatan untuk pembangunan pusat data. Data Departemen Perdagangan Amerika menunjukkan kesenjangan perdagangan barang dan jasa menyusut 1,2% dibandingkan bulan sebelumnya di 55,9 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan median estimasi ekonom dalam survei Bloomberg yang memperkirakan defisit 56,1 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai ekspor meningkat 2,6% di April, didorong kelonjakan 60% ekspor minyak mentah, serta kenaikan pengiriman fuel oil dan produk minyak bumi lainnya. Sementara impor naik 2% dipimpin komputer dan semikonduktor. Perkiraan mayoritas ekonom dalam jajak pendapat Reuters menunjukkan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed diperkirakan akan pertahankan suku bunga acuan di sisa tahun 2026. Prediksi ini dilandasi inflasi akibat perang yang terbukti lebih persisten dari yang diperkirakan. Data laporan pekerjaan Amerika di Mei 2026 yang luar biasa membantu mengakhiri argumen untuk pemotongan suku bunga. Inflasi telah meningkat hingga hampir 2 kali lipat target The Fed sebesar 2%. Dengan sedikit prospek penurunan cepat setelah lebih dari 5 tahun tekanan harga yang tinggi, bahkan ketika aktivitas ekonomi tetap stabil. Beberapa anggota Komite Pasar Terbuka The Fed telah mengemukakan kemungkinan suku bunga mungkin perlu dinaikkan hingga akhir tahun ini. Dari Asia, melansir Reuters, data Biro Statistik Nasional atau NBS China menunjukkan indeks harga produsen atau PPI naik 3,9% year-on-year di Mei 2026. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan 2,8% di April.
dan melampaui perkiraan ekonomi yang memproyeksikan kenaikan 3,8%. Kenaikan ini juga menjadi yang tertinggi sejak Juli 2022 dan menandakan tekanan biaya di sektor manufaktur masih terus meningkat. Sementara indeks harga konsumen atau CPI Cina secara bulanan naik 1,2% di Mei 2026. Sama dengan capaian bulan sebelumnya, namun sedikit di bawah ekspektasi pasar yang memperkirakan kenaikan 1,3%. Secara bulanan CPI tercatat turun 0,1%. Kondisi ini berbalik dibandingkan April yang mencatat kenaikan 0,3% secara bulanan. Berbagai sumber untuk ID Action. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan, tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Seperti yang kami informasikan sebelumnya, indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan signifikan, di mana secara intraday indeks harga saham gabungan kembali menguat di atas 3%. Posisi saat ini indeks harga saham gabungan menguat di 3,25% dan diperdagangkan di level 5.900-an, tepatnya di 5.932,224. Dibuka di zona merah pada pagi tadi di level 5.744 dan sempat mengalami pelemahan ke intraday terendah hari ini di 5.677,965. Posisi ini tidak berlangsung lama pemirsa, indeks harga saham gabungan langsung berbalik menguat signifikan, di mana secara intraday hari ini di 5.942,943 level tertinggi, tinggal beberapa poin lagi untuk bisa kembali menembus di level 6.000-an. Saham-saham yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan datang dari saham-saham perbankan big cap pemirsa, di mana BBCA menjadi tulang punggung penopang dari indeks harga saham gabungan hari ini, melesat di 9%, sudah diperdagangkan kembali di level 5.600-an pemirsa. Dan secara teknikal posisi BBCA hari ini pertama kali bergerak di zona hijau setelah di beberapa hari terakhir lebih cenderung tertekan ke level 4.800-an. Kemudian selain BBCA, untuk saham-saham lainnya dari perbankan big cap, BMRI hari ini juga menguat di 2,69% di 4.200. BBNI hari ini juga ikut menjadi penopang untuk indeks harga saham gabungan, menguat di 5,81% di 3.470. Kemudian BBRI kita akan coba update juga di posisi saat ini menguat di 2,87% di 2.870 pemirsa. Sementara untuk perbankan lainnya ada BBTN hari ini juga menguat di 3,40% di 1.215 dan BRIS untuk Himbara lainnya juga menguat di 1,36% di 1865. Selain dari perbankan big cap, saham-saham konglomerasi hari ini kembali melaju kencang. Tampaknya sentimen MSCI sudah mereda. DXXA hari ini melesat di 17%, intraday sempat menguat di 20% di 795 pemirsa. Kemudian ada saham-saham grup Prayogo Pangestu, BRPT menguat di 7,83%. Dan posisi dari Brand hari ini menguat di 2,69%. Dan juga PTRO menguat di 0,47%. Sementara posisi saham konglomerasi lainnya ada Dewa melesat di 11%, 312. Kemudian Raja melaju kencang di 8% di 3580. Kemudian juga ada Telkom dari big cap lainnya menguat di 6,49%. Pemberat datang dari barang baku ada Aman melemah di 1,17%. Cuan dari grup Prayogo Pangestu berbeda dengan laju penguatan saham di grup yang sama, melemah di 4% di 745. TPIA yang sehari sebelumnya menguat signifikan sendirian, hari ini berbalik melemah di 6,39% di 1830. Dan Unilever hari ini melemah di 0,62% di 1595. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.